Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Melia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306012. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama mengenai orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang menjelaskan tentang bagaimana landasan pendidikan Pancasila yang memiliki 5 landasan, yaitu 1 landasan historis, 2 landasan yuridis, 3 landasan sosiologis, 4 landasan filosofis, dan landasan kultural. Lalu ada rumusan Pancasila yang secara etimologis berasal dari Sanskerta India yang panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas atau dasar, dan sila artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Ada pula apa tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bab 2 mengenai memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Subbab pertama menjelaskan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Subbab kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan subbab ketiga memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU X/2012. Bab ketiga memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat dalam arti praktis mengandung makna alam berpikir atau alam pikiran, sedangkan berfilsafat berarti berpikir secara mendalam atau radikal. Berarti Pancasila sebagai dasar filsafat negara karena Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Adapun konsep dasar filsafat Pancasila yaitu pandangan tentang yang mengandung peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. Filsafat Pancasila juga memiliki landasan, yaitu 1 landasan ontologis Pancasila, 2 landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Selanjutnya bab 4 mengenai memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Subbab pertama, pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek atau subjek itu sendiri. Lalu etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lalu bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Subbab pertama yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat dapat dipelajari dalam 3 kategori, yaitu 1 hakikat abstrak, 2 hakikat pribadi, 3 hakikat konkret. Subbab kedua yaitu isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan subbab ketiga refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Adapun di subbab kedua menjelaskan apa itu makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Subbab selanjutnya ada perbandingan ideologi Pancasila dalam ideologi lain. Lalu ada kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya bab 7 yaitu memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode, yaitu 1 periode 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer. 2 periode 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Ketiga, periode 1966 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Keempat, periode 1999 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi. Lalu bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dan hak dasar manusia memiliki perbedaan, yaitu
Istilah hak dasar manusia lebih fundamental sifatnya daripada hak asasi manusia. Lalu, hak dasar manusia merupakan istilah yang digunakan dalam dominan hukum tata negara, sedangkan asasi manusia merupakan istilah yang digunakan dalam hubungan internasional. Adapun macam-macam hak asasi manusia menurut Meriam Budiarjo yaitu 1. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, 2. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, 3. Hak atas kebebasan berkumpul, 4. Hak atas kebebasan beragama, 5. Hak atas penghidupan yang layak, 6. Hak atas kebebasan berserikat, dan 7. Hak atas pengajaran. Selanjutnya bab 9 yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berisi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, arti Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan lainnya. Dan bab terakhir yaitu bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjelaskan tentang 1. Pengertian paradigma, 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi, 4. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan 6. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.